serta-merta membuat seorang Rezky Aditya ya punya kewajiban untuk menafkahi. Kenapa? Karena tidak ada bukti ya, yang belum ada bukti yang jelas-jelas ya merupakan bukti yang sah menunjukkan bahwa klien kami adalah anak biologis dari seorang anak penggugat. Nah, kalau memang mau ya keadaan hukum ini menjadi jelas, menjadi pasti bagi para pihak, yuk kita DNA. Kita tunggu penggugat ya, Anda mengenal saya, kita sudah pernah bertemu, ayo kita DNA. Kalau memang ingin anak ini memiliki status yang jelas, kami dengan senang hati sangat terbuka, yuk kita DNA. Ya, mau DNA di mana? Ayo. Mau kapan? Silakan. Kita bicarakan bersama. Mau bagaimana teknisnya? Karena tidak mungkin ya. Pernah saya mendengar, saya sedih juga sebenarnya. Pernah mendengar, ya soalnya pihak sana menawarkan diam-diam. Come on. Kita ini semua tahu DNA itu gak mungkin dilakukan sendiri. Gak mungkin salah satu pihak saja. Pasti berdua. Dan ini anak kan di bawah umur, pasti ibunya terlibat lah. Ibunya memberi izin, ibunya nanti yang menandatangani dokumen. Kalau mau didampingi lawyernya silakan, dan kami tidak pernah melarang ya. Karena justru pertemuan kita terakhir itu dengan lawyernya. Kalau kami tidak mau melibatkan lawyer, ngapain kita meeting dengan lawyernya? Kalau kamu tidak mau seperti katanya pernah disampaikan, DNA sepihak, gak mungkin dong. Gimana sih akal sehat aja kan, semua orang juga tahu DNA itu kedua belah pihak bareng-bareng. Lah ini anak di bawah umur, pasti melibatkan ibunya. Gak mungkin gak melibatkan ibunya gitu loh. Sekarang tinggal saya pingin sekali, bahkan saya itu ya, ini perlu supaya masyarakat tahu lah ya, ini juga jadi pelajaran. Bahkan pembicaraan dengan Citra Kirana sebagai istri ya, karena sebenarnya yang paling merasakan beratnya persoalan ini kan Citra. Bahkan saya sudah sampai bicara pada sayang, nanti kalau ternyata terbukti kamu siap menerima dia sebagai kakak dari anakmu, siap tante. Pintu kamu terbuka lebar menerima dia kalau misalnya terbukti itu anaknya Rezky Aditya, siap tante. Kurang apa? Bahkan saya sampaikan dengan lawyernya waktu itu, ketika ada kalimat jual putus, saya bilang, kita malah berharap ya, itu waktu itu Ramadan, saya ingat betul. Saya berharap jauh di lubuk hati saya berdoa, saya bilang, semoga kalau nanti tes DNA, anak ini ternyata anaknya Rezky, kita terima dengan baik. Bahkan bila perlu ya, anak itu ingat ya, dia tidak hanya butuh duit loh. Dia tidak hanya butuh nafkah hidup, dia juga butuh nafkah batin. Dia butuh disayang oleh orang tuanya. Dan itu sudah kami sampaikan loh. Sudah kami sampaikan, dia butuh disayang. Bahkan saya bilang, nanti kalau misalnya betul-betul benar-benar terbukti, jalan-jalan bareng. Apa sih? Apa kurangnya? Di pembicaraan itu kita sudah sampai seperti itu. Ada saksinya. Ada 2 lawyer saksinya. Kita bahkan sudah sampai ke situ bicaranya. Saya sudah sama Citra, nanti anak ini kalau memang ternyata anaknya Rezky, kamu harus mau menerima kenyataan. Iya tante. Ingat, dia tidak hanya butuh uang, tidak hanya butuh nafkah lahir saja, dia butuh nafkah batin, butuh disayang. Kalau ternyata anaknya Rezky, ya Rezky wajib menyayanginya. Iya tante. Jadi kurang apa? Apa sih yang kurang? Apa sih yang salah? Silakan gitu ya, silakan dinilai. Dan saya tidak mau, waktu itu saya tidak mau beradu debat. Untuk apa? Saya bisa saja waktu pihak sana mengabarkan ini itu, saya kemudian mendebatnya lagi. Tapi untuk apa? Menambah kisruh suasana, tidak memberikan solusi yang terbaik. Karena saya sebagai lawyer ya, tidak pernah sedikit pun saya menjalankan profesi saya sebagai lawyer ya, membuat para pihak itu kemudian tidak menemukan solusi. Win-win solution itu penting.
apalagi saya justru lebih banyak menangani perkara bisnis. Dalam bisnis itu tidak ada salah 100%.